Meskipun beribadah di rumah aja ya. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Sekarang kita mulai ibadah kita angkat pujian Bapakku datang padamu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan menjadikan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang adil dan benar, terima kasih kami persembahkan kehadirat-Mu. Engkau tetap setia menyertai dan membela kami, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Ya Tuhan, keadilan dan perlindungan kami. Dalam ibadah jemaat ini, kami memohon keadilan dan perlindungan kepadamu, sebab iblis serta segala musuh terus mengancam, selalu bermaksud jahat hendak menaklukkan kami. Penuhilah persekutuan ibadah ini dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dituntun untuk selalu mempercayai bahwa hanya melalui penderitaan Yesus Kristus kami memperoleh pembenaran dan hak kami dipulihkan selaku anak bagimu. Amin. Adik-adik, mari semangat untuk memuji Tuhan kan? Mari kita angkat lagu satu pujian, Sayang Sayang Disayang.
Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita yang ada di sini pada hari ini. Firman-Nya, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, dan tidak ada sandungan bagi mereka. Maka dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu Halo, selamat hari Minggu. Saya Kenjo. Saya akan menyampaikan titah pertama sampai titah keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanku kecuali aku. Titah kedua, jangan bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, yang ada di bumi, di bawah, yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud atau menyembah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Tuhan akan memandang orang yang bersalah yang menyebut nama Tuhan-Nya dengan sembarangan. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguruskannya. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Nama saya Gomez Saragi. Saya ingin menyampaikan dasar titah dari titah 5 sampai ke 10. Titah ke-5, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Terima kasih KGSM. Shalom teman-teman. Kami dari remaja GKP Stambul mempersembahkan lagu yang berjudul Ku bersyukur Bapa. Banyak yang
adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita siapkan Alkitab. Mari kita bernyanyi kasih yang sempurna. Adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, pada minggu ini, kakak Claudia Ariesa Sinaga, atau yang biasa dipanggil kakak Odi, akan memberikan sedikit sharing buat adik-adik semua loh. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sharing kita, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan. Pada hari ini kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan sedikit firman-Mu, kiranya berikan kami hati yang fokus dan berkati guru-guru sekolah minggu agar bisa memberikan pelayanan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, pada hari ini tema sharing kita adalah jujur. Nah, jujur apa sih Kak? Jujur itu adalah berkata sesuai dengan fakta atau berkata sesuai dengan apa yang telah terjadi. Nah, adik-adik, bacaan atau nas kita pada hari ini diambil dari Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Adik-adik boleh buka Alkitabnya semua. Mari kita membaca Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamati-amatinya lalu berkata, Juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, adik-adik, tahu nggak sih apa cerita yang tadi kita baca?
Tentang apa sih cerita yang tadi kita baca? Jadi adik-adik, dulu ketika Yesus mengajak murid-muridnya perjamuan atau makan malam bersama, Yesus berkata pada Petrus, kamu akan menyangkal aku sampai 3 kali. Tapi Petrus berkata loh sama Yesus, enggak Yesus, aku akan selalu mengikuti Yesus. Aku nggak akan menyangkal Yesus, kata Petrus. Nah, lalu Petrus, Yesus, dan murid-muridnya yang lain pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Yesus menyuruh Petrus untuk berdoa, tapi Petrus malah memilih untuk tidur. Lalu tiba-tiba datanglah Yudas, salah satu murid Yesus yang berkhianat, bersama gerombolan orang untuk menangkap Yesus. Nah, ketika Yesus ditangkap, Petrus mengikuti Yesus, tapi dia mengikutinya dari kejauhan adik-adik. Dia sangat takut dengan orang-orang, takut ditangkap juga. Nah, lalu tiba-tiba datanglah seorang perempuan, dia berkata sama Petrus, orang ini selalu bersama dengan Yesus. Lalu Petrus berkata, enggak, aku tidak mengenal Tuhan Yesus. Dia merasa takut. Lalu ada hamba lain yang berkata, orang ini selalu bersama dengan Yesus. Lalu Petrus berkata untuk kedua kalinya, enggak, aku tidak mengenal Yesus. Untuk yang terakhir kali, tiba-tiba datanglah orang-orang ke Petrus lalu berkata, sungguh orang ini adalah salah satu dari murid Yesus. Dan untuk ketiga kalinya juga, Petrus berkata dengan tegas, tidak, aku tidak mengenal Tuhan Yesus. Lalu berkokoklah ayam seperti yang telah diberitahu Yesus, yang telah dikatakan Yesus, berkokoklah ayam setelah Petrus menyangkal dia untuk yang ketiga kalinya. Petrus sangat sedih, lalu dia keluar dan menangis terseduh-seduh. Petrus akhirnya dia merasa bersalah dan akhirnya dia bertobat dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Petrus berjanji tidak akan berbohong lagi dan selalu mengikuti Yesus dengan setia. Ketika Tuhan Yesus bangkit dan Yesus mengampuni Petrus dan Petrus telah berjanji kepada Yesus bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi Petrus telah berbohong, telah menyangkal. Menyangkal itu adik-adik artinya adalah berbohong ya. Tidak mengatakan sesuai dengan fakta, itu namanya menyangkal. Nah, Petrus telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dia sangkinkan ketakutannya, dia tidak berani jujur kepada orang-orang yang berkata bahwa dia adalah salah satu murid Yesus. Tetapi adik-adik, perbuatan Petrus itu menyakiti hati Tuhan. Tuhan pasti merasa sedih karena Petrus telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Petrus akhirnya merasa bersalah karena dia tahu apa yang dia perbuat itu adalah hal yang salah. Berbohong itu menyakiti hati Tuhan. Jadi adik-adik tidak boleh berbohong ya. Nah, setelah kejadian tersebut, pada akhirnya Petrus bertobat. Petrus mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Jadi adik-adik, pelajaran yang kita bisa ambil dari Petrus adalah tidak boleh berbohong ya adik-adik. Berbohong itu menyakiti perasaan Tuhan. Ketika adik-adik berbohong dan tidak berbicara sesuai fakta, Tuhan sedih loh adik-adik. Maka dari itu, adik-adik harus berkata sesuai dengan kebenaran. Nah, kakak punya satu video adik-adik yang bisa adik-adik lihat. Video ini berbicara tentang kejujuran. Adik-adik bisa tonton ya. Jadi, pada suatu hari, ada seorang anak. Anak ini berjualan untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Dia berjalan sepanjang jalan untuk menjual tisu. Nah, anak ini merupakan
merupakan anak yang jujur dan pekerja keras. Pada suatu hari, ketika dia sedang berjualan, lewatlah seorang bapak-bapak yang tidak sengaja menjatuhkan dompetnya. Anak ini mau memanggil, tapi orangnya sudah jauh pergi. Nah, dia bingung. Di saat yang sama, itu udah jadi hak kamu kok. dia sangat menginginkan sepasang sepatu. Tapi ibunya berkata, dia harus menjadi anak yang jujur dan tidak boleh mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Anak ini bingung. Di satu sisi, dia sudah tidak tahu orang itu di mana, orang yang mempunyai dompet di mana. Dan di sisi lain dia juga butuh untuk membeli sepatu. Tapi dia juga merasa bahwa jujur itu penting. Ini berapa, Bang? 3.000. Nah, dia sangat ingin jajan. Dia sebenarnya punya loh, dia pegang loh uang yang ada di dompet bapak-bapak tadi. Tapi dia takut untuk berbuat bohong. Dia takut untuk berkata bohong. Dia takut untuk melakukan perbuatan yang salah. Dia memilih untuk jujur. Suatu saat, dia berusaha mencari bapak-bapak yang memiliki dompet tersebut dengan susah payah. Pada akhirnya, anak ini menemukan bapak-bapak yang mempunyai dompet tersebut. Masih disimpan aja Bu duitnya. Kalau nggak mau, Tapi buat apa aja lah sini. sebelum dia menemukan bapak-bapak tersebut, Udah buat apa aja sini datanglah suaminya yang menggoda dia untuk memakai uang yang telah Nah, itu tuh orang itu. dia dapat. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Bapak-bapak tersebut mengecek dompet, ternyata isinya masih penuh. Budi adalah anak yang jujur. Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Iya, Om. Adik-adik, akhirnya Budi tidak dapat membeli sepatu. Tapi ternyata bapak tadi terharu dengan kebaikan dan kejujuran seorang Budi. Lalu akhirnya dia membiayai sekolah Budi sampai Budi besar. Nah, dari cerita yang telah ditayangkan, ternyata kejujuran itu sulit loh adik-adik. Jujur itu membutuhkan keberanian. Nah, seperti Petrus, dia tidak berani, dia takut saat orang-orang bertanya apakah dia murid Tuhan Yesus atau tidak. Karena dia tidak berani, maka dia tidak jujur. Tetapi anak yang tadi itu berani. Dia berani mengabaikan apa yang dia mau. Dia berani menahan ejekan dari orang-orang. Dia berani menolak hasutan dari teman-temannya yang berkata, udah pakai aja Budi, pakai aja, nggak apa-apa. Itu udah hak milik kamu. Dia berani untuk menolak dan berani untuk berbuat jujur. Jadi adik-adik, ketika adik-adik jujur, adik-adik adalah anak-anak yang berani. Adik-adik, apa sih pelajaran yang bisa didapat dari kedua cerita yang telah kakak ceritakan? Yang pertama adalah adik-adik harus berani untuk jujur. Kedua, adik-adik harus bertobat ketika telah melakukan
hal-hal yang menyakiti hati Tuhan seperti berbohong. Adik-adik bertobat seperti Petrus yang bertobat dari kesalahannya. Lalu yang terakhir, adik-adik harus percaya jujur itu mendatangkan kebaikan. Sama seperti cerita cerita anak yang tadi sudah ditayangkan. Kalau adik-adik itu jujur, adik-adik akan mendapat balasan dari Tuhan dengan cara apapun. Bahkan cara yang tidak adik-adik bayangkan loh. Adik-adik mungkin berpikir kalau ketika uangnya dibalikan, ya saya tidak bisa membeli ini itu. Padahal saya juga mendapatkan ini kan bukan mencuri. Setidaknya saya tidak mencuri gitu. Tapi ketika adik berusaha untuk jujur dan memberikan apa yang bukan menjadi hak adik-adik kepada orangnya, maka kebaikan akan datang kepada adik-adik melalui cara lain. Seperti anak tadi akhirnya dibelikan sepatu, terus dibiayai sekolahnya. Itu karena anak tadi, si Budi, merupakan anak yang jujur. Nah, adik-adik harus bisa mencontoh tokoh Budi dalam hal kejujurannya dan tokoh Petrus dalam hal dia mau bertobat dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Oke adik-adik, sekian dari sharing kakak. Untuk menutup sharing kakak punya ayat hafalan yang akan adik-adik hafal dan rekam lalu kirim ke grup GSM ke grup sekolah minggu ya adik-adik. Nah, ayat hafalan pada hari ini adalah Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang ada di sorga. Jangan lupa dihafal dan direkam ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup firman kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat-Mu. Kami boleh selesai mendengarkan sedikit sharing dari Kak Claudia, Bapak. Berkati Tuhan agar menjadi rema bagi hidup kami, Bapak. Agar menjadi rema bagi kehidupan kami sehari-hari ya, Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu yang telah memberikan pelayanan bagi kami ya Bapak. Berkati juga anak-anak sekolah minggu Tuhan, agar menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih cerdas dan berguna di masyarakat ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau persembahan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita ucapkan Huberedon Bani Harajao Ninai Bata. Amin. Mari kita angkat lagu satu pujian, Cisada Akula Dohita Ganupan. Akhir ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak atas segala berkat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kasih Tuhan dalam hidup kami Bapak. Bapak, kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah dibawakan oleh Kak Claudia Bapak. Kiranya sharing yang telah dibawakan Bapak menjadi rema bagi kehidupan kami masing-masing Bapak. Bapak yang di surga, berkati Bapak persembahan yang telah kami berikan Bapak. Kiranya persembahan yang telah kami berikan bisa menjadi alat untuk memuliakan nama-Mu ya Bapak. Bapak, sebentar kami ingin mengakhiri ibadah kami. Berkati Bapak, berkati kami masing-masing Bapak.
sertai kami dalam aktivitas kami selanjutnya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Aktivitas kami selanjutnya Bapa. Berkati juga Bapa anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, dan sekolah minggu GKPS Tambun ya Bapa, agar bisa terus memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tutup ibadah kami Bapa dengan doa, O Jesus hasomani, O Jesus hasomani, hanami haganub, pasada huurnami aset orang ganub, sengboy dalano nami salakan atorsa, dophang hasomanami torang age huja. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.